94.9 Good FM, good news for the family. Selamat siang, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani good news family tentunya di siang hari ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto Semarang. Kalau di siang hari Jumat itu, ya itu ada Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto. Tadinya udah hari Jumat gitu. Yang masih merasa, "Kok cepet ya Jumatnya datangnya?" Gitu ya, atau mungkin ada yang apapun gitu ya, di hari ini terus kemudian ngerasa bahwa, "Ih udah Jumat aja." Nah, info-info sehatnya di hari Jumat ini yang akan hadir menemani Good News Family ya. Buat Anda yang mungkin nanti join barengan kita atau cuman mendengarkan nggak apa-apa, tapi kalau bisa join dengan bertanya atau apapun silakan ya, kirimkan melalui WhatsApp-nya Good News atau telepon juga boleh. Oke, saya sapa terlebih dahulu ini ada Dokter Kris yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Beliau yang akan menemani saya di siang hari ini untuk ngobrol dengan satu tema yang ini sih in banget ya. Jadi kita bisa ngobrol banyak-banyak nih siang hari ini. Oke, saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Dokter Kris. Belum dibuka mic-nya sebentar. Halo, Oke. selamat siang. Ya, apa kabar Dok? Puji Tuhan, baik. Dokter di mana? Di rumah sakit lagi praktek? Enggak, ini saya habis jaga ini. Habis jaga Habis malam? jaga malam. Iya, betul. Oh, harusnya udah istirahat tapi harus temenin kita, nggak apa-apa ya, Dok, ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, siang hari ini kita temanya adalah gagal jantung. Nah, gagal jantung ini nanti kita akan tanya sama beliau, nanti Dokter Kris akan jelaskan. Misalnya yang awam atau mungkin di masyarakat itu populernya dengan apa gitu ya. Terus gagal jantung itu seperti apa, terus gejalanya seperti apa yang harus dilakukan misalnya gitu ya. Karena ini jadi kayak yang orang terus kemudian jadi, hah, gagal jantung gitu ya. Nah, boleh ya. Nanti kalau yang mungkin mau tanya silakan di 081225225949 itu nomor WhatsApp-nya Good News, satunya lagi di 081 575 800 949 atau teleponnya boleh deh 024 8455949. Oke, Dokter Kris, gagal jantung itu apa sih, Dok? Terus kasusnya seperti apa sebetulnya? Ya, baik. Jadi, izinkan mungkin gagal jantung itu kok kayaknya kok kayak serem banget ya. Itu kayak namanya suaranya kok gagal jantung. Nah, mungkin kalau di awam mungkin kita bisa kenal dengan nama biasanya kayak dokter itu menjelaskan gagal jantung itu kayak jantungnya bengkak. Nah, seperti itu. Yang mungkin kita lebih dikenal secara awam, lebih dikenal secara umum, itu seperti itu. Mhm. Oh, kalau Jadi, misalnya ada jantungnya bengkak, itu artinya sebenarnya sama dengan gagal jantung ini, Dok? ya betul. Jadi, Mhm. eh, gagal jantung itu artinya adalah saat jantung kita gagal atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, sebenarnya fungsi dari jantung kita itu apa sih? Sebenarnya Mhm. fungsi dari jantung kita itu hanya satu, yaitu ya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kelihatannya simpel ya. Fungsi jantung kita itu cuma sebagai pompa darah. Cuman Mhm. ketika fungsi jantung kita ini gagal atau tidak bisa memompa, nah itu dampaknya itu ke seluruh tubuh ya. Dampaknya itu tidak hanya satu dua organ saja, tetapi dampaknya ke seluruh tubuh. Ginjal juga bermasalah, paru-paru juga bermasalah, Mhm. kesadaran juga mulai bermasalah dan semuanya. Jadi Mhm. kelihatannya fungsi jantung ini simpel, hanya menjadi pompa aja, tapi ternyata eh, sangat krusial kalau dibilang seperti itu. Iya. Em, nah, kalau pertanyaannya mungkin bedanya si gagal jantung ini dengan orang yang biasa ngomong serangan jantung. Itu gimana, Dok? Ya, jadi kalau serangan jantung itu biasanya mungkin yang dikenal itu kayak di film-film atau di TV-TV atau mungkin eh,
pernah lihat orang yang kena serangan jantung tuh kan pasti kayak aduh sakit, sesak, Sakit dia kan? megang dadanya. Hmm. Iya, megang dadanya sakit, keringat dingin. Nah, kalau serangan jantung itu adalah tersumbatnya pembuluh darah koroner atau tersumbatnya pembuluh darah jantung. Nah, Hmm. jadi di jantung itu kan ada pembuluh darahnya juga, ya. Tujuan pembuluh darahnya itu ada memberi aliran darah dan suplai oksigen ke jantung itu, ya. Kalau Hmm. misalkan terjadi serangan jantung, pembuluh darahnya ini tersumbat, otomatis otot jantungnya itu mati. Otot jantungnya mati, itulah yang menyebabkan nyeri dada, sesak. Dan kalau otot jantungnya mati terus gimana? Hmm. Ya, secara otomatis kalau otot jantungnya mati, ya, Hmm. fungsi jantung itu pasti akan berkurang. Iya dong, otot jantungnya yang awalnya 100%, ternyata ada sumbatan pembuluh darah, terjadi serangan jantung, ototnya mati 25%. Jadi, eh, fungsi jantungnya itu hanya berkurang tinggal 75%. Gampangnya seperti itu. Oke. Itu bedanya ya antara gagal jantung dan serangan jantung. Nah, sekarang penyebab si gagal jantung ini apa sih, Dok? Ya, jadi pada umumnya yang namanya gagal jantung itu penyebabnya apa? Semua apa saja itu bisa menyebabkan gagal jantung. Contoh, yang pertama, tadi yang disebutkan oleh Kak Ningrum, serangan jantung itu bisa loh menyebabkan gagal jantung, ya. Jadi pembuluh darah jantungnya itu tersumbat, ya. Otot jantungnya tidak mendapat suplai asupan darah dan suplai asupan oksigen, sehingga otot jantungnya mati, ya. Kemudian otot fungsi jantungnya jadi berkurang sehingga jadi gagal jantung itu juga bisa. Yang kedua, adanya irama jantung yang tidak teratur atau mungkin kita bisa kenal, aduh, jantungku kok deg-degan ya, kok Mm-mm. mungkin kita kenal bahasa medisnya, bahasa kerennya mungkin aritmia atau Mm. gangguan irama jantung. Itu bisa menyebabkan gagal jantung ya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor lain atau mungkin faktor-faktor metabolik yang menyebabkan gagal jantung secara tidak langsung. Contohnya pada pasien dengan eh, diabetes atau punya gula kencing manis ya, darah tinggi, ya, asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Nah, itu ujung-ujungnya bisa mempengaruhi ke gagal jantung, bisa mempengaruhi ke pompa jantungnya itu. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya faktor risiko atau penyebab gagal jantung itu luas sekali. Ya, mulai dari yang faktor dari jantungnya itu sendiri, seperti serangan jantung, gangguan irama, gangguan katup jantung juga bisa, ya. Dan ada pun faktor yang di luar dari jantung itu, seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, kemudian asam urat tinggi, ataupun penyakit-penyakit bawaan lainnya, seperti autoimun, ataupun penyakit dari lahir seperti itu. Oke. Nah, Dok, kalau untuk gejala terlebih dahulu deh, gejala gagal jantung, apakah bisa secara ini dirasakan oleh si penderita? Semacam kalau tadi kan kalau kita ngomong orang seringkali serangan jantung gitu ya, nyeri dada yang disebutkan seringkali seperti itu. Nah, kalau si gagal jantung ini sendiri ada gejala khusus yang dikenali nggak? Ya, jadi memang gejala jantung itu umumnya bisa dikenali pada orang awam. Gejala-gejala seperti satu, sesak, ya, kemudian yang kedua kaki-kaki bengkak, ya, terus kemudian mudah lelah. Kalau saya jalan baru 10 meter, 15 meter kok udah ngap ya dok, sudah capek ya dok, nggak kuat. Nah itu bisa jadi gejala dari gagal jantung ya. Yang pertama sesak, yang kedua kaki bengkak, yang ketiga mudah lelah, dan yang keempat tadi bisa juga ada gejala seperti nyeri dada, jantung berdebar-debar, keringat dingin, seperti itu. Jadi Oke. gejala gagal jantung sebetulnya tidak khas ya, sangat tumpang tindih dengan gejala penyakit lainnya. Eh, Mm-mm. aduh, kok kaki saya bengkak ya? Kenapa ya? Mm-mm. eh Awalnya mungkin hanya mengira, oh
mungkin bengkaknya karena posisi saja atau apa. Ternyata setelah dicek, oh ada gagal jantungnya. Kok nyeri dada? Kenapa? Dikira serangan jantung, tapi ternyata oh sudah capai tahap di gagal jantung. Seperti itu. Iya. Itu tadi gejalanya, penyebabnya sudah dijelaskan oleh dokter Chris. Nah, lalu kalau sudah tegak diagnosis bahwa ini ada bengkak jantungnya, terus gagal jantung, ada pengobatan yang bisa dilakukan nggak dok? Atau treatment-treatment khusus yang bisa diberikan nggak? Ya, jadi pada umumnya Kak, untuk menegakkan diagnosa gagal jantung itu memang sebetulnya agak cukup susah karena Mm, eh, gagal jantung itu gejalanya sangat bervariatif, sangat mm, tumpang tindih. Kadang juga kita aduh, aku kok sesek ya? Apa ini karena gagal jantung? Oh, mm, ternyata bukan. Ternyata hanya batuk pilek biasa yang bikin sesek. Jadi kayak memang agak susah untuk menegakkan diagnosa gagal jantung. Pada umumnya, untuk mm, menegakkan diagnosa gagal jantung itu memang harus ke dokter untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut ya. mm, Kalau sudah tegak diagnosa gagal jantung oleh dokter, yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu ya salah satunya selain minum obat secara rutin ya dan kontrol terus ke dokter ya, mm, kita bisa yang pertama eh, batasi asupan cairan. Jadi minum airnya itu nggak boleh terlalu banyak, ya. mm, Minum airnya tidak boleh terlalu banyak, hanya hanya ya hanya untuk membasahi anu mm, saja, apa namanya, tenggorokan saja. Karena pada pasien gagal jantung itu sebetulnya kan jantung tidak bisa memompa darah, mm, mm, sehingga cairannya itu pada numpuk semua. Di mana? Di kaki, ya, terus di perut, di mm, liver dan segalanya, dan berbagai macam organ. Jadi asupan cairan itu kita harus kurangi dulu, ya. Yang kemudian, yang kedua, kita bisa batasi asupan garam. Kenapa garam? Karena garam itu sifatnya menarik air. Jadi, secara otomatis kalau kita konsumsi garam yang berlebih, dia akan oh, menarik cairan. Sehingga mm, ujung-ujungnya dia akan beban juga ke jantung. Ya, mm, cairannya semakin banyak, pompanya semakin berat, seperti itu. Ya. mm, Kemudian yang ketiga, yang paling penting yaitu eh, tidak boleh aktivitas terlalu banyak. Loh, kenapa kok tidak boleh aktivitas terlalu banyak? Karena pompa jantung kita itu sudah bermasalah. Sudah tidak 100% lagi. Jadi kita sudah tidak bisa mungkin aktivitas yang berat. mm, Angkat mungkin yang oma opa di rumah ya, angkat-angkat cucu, mm. naik turun tangga ke lantai 2, ke lantai Iya. 3. Nah, itu pada orang normal mungkin bisa ya, tapi kalau pada pasien dengan gagal jantung agak berat. Dan kemudian kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus eh, kontrol rutin ke dokter. Kenapa sih kok kita tuh harus kontrol rutin? Kenapa sih kita kok cerewet banget kalau pasien gagal jantung tuh disuruh kontrol rutin? Padahal mungkin beli obat sendiri di apotek kan bisa. Mm, Tujuannya kita kontrol rutin itu sebetulnya kita untuk menyesuaikan dosis ya. mm, Jadi obat-obat jantung itu banyak. Jadi kalau memang pompa jantung itu sudah bermasalah, pasti dikasih obatnya itu 4 macam, 5 macam. Pasti banyak lah ibaratnya untuk menggantikan fungsi pompa jantung, eh, pengencer darah, ya, dan sebagai obat darah tinggi dan sebagainya itu pasti banyak. 4 sampai 5 macam obat. Nah, itu kita mau sesuaikan dulu dosisnya. Apakah ini terlalu tinggi atau ini justru kurang sehingga kita per pertemuan itu kita bisa menyesuaikan dosisnya seperti itu. oke. Dok, kalau gagal jantung ini apakah em, apa ya bisa dibilang kayak hanya usia tertentu atau memang lebih sering ditemukan pada usia tertentu gitu? Atau misalnya sekarang usia-usia yang masih di bawah 40 juga ada kok yang gagal jantung gitu. Nah, ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, memang secara umum, pada umumnya, gagal jantung itu kita jumpai pada pasien-pasien umumnya ya, saya nggak bilang semua umumnya pada pasien-pasien lansia. Karena ya, semakin usia lanjut, ya,
fungsi organ itu normalnya pasti akan berkurang ya. Sama Hmm. kayak misalkan kita beli mobil atau beli motor ya, semakin dipakai semakin eh, semakin berkurang ya fungsi organ tersebut. Sama seperti jantung, seperti pompa jantung. Semakin usia lanjut itu akan semakin berkurang. Cuman seiring dengan bertambahnya eh, perkembangan zaman, makanan-makanan mulai jorok ya, Hmm. eh, kejadian atau insiden gagal jantung itu semakin maju. Bahkan tidak jarang, sering ya, sering itu anak umur 30 tahun, 40 tahun itu sudah gagal jantung, sudah sering sesak. Nah, seperti itu ya. Jadi seiring berkembangnya zaman sekarang ya sudah nggak ada lagi tuh gagal jantung hanya pada orang tua. Enggak, sekarang juga orang-orang muda, ibu-ibu melahirkan juga bisa terkena gagal jantung. Ya, Hmm. eh, ataupun mungkin memang anak muda umur usia belasan tahun karena memang gangguan dari lahir ya, itu bisa terjadi gagal jantung juga. Jadi prevalensinya itu sangat rentan umurnya itu sangat luas, mulai dari muda sampai yang tua. Iya. Oke, jadi memang nggak melulu usia-usia yang sudah sepuh istilahnya atau lansia gitu, tapi memang kebanyakan ditemui pada usia-usia yang lanjut karena faktor usia gitu ya. Karena ini organ jantung ini kan terus-menerus dipakai 24 jam kali usianya gitu. Betul ya, Dok ya? Betul, betul, Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana gitu ya? Kalau tadi kita udah tahu gejalanya dan lain sebagainya, ini bisa dicegah nggak? Atau misalnya nih kita sayang ke jantung kita karena ini organ, misalnya kita masih, oh nggak apa-apa dong, saya masih usia 30-an katakan, oh saya masih usia 40-an nih, saya masih sehat gitu. Ada nggak hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga jantung kita ini supaya tetap sehat dan nggak Ya, ngalami gagal jantung ini? ya. Jadi yang memang harus kita sebenarnya untuk gagal jantung tuh apakah bisa dicegah? Hmm, Bisa. hmm, Cuman secara tidak langsung kita harus mencegah faktor-faktor resikonya tadi ya. hmm, Kita harus kontrol gula darah, kita harus kontrol tensi, kita mulai kontrol kolesterol. Jadi mungkin kalau pada orang yang belum pernah cek nih hmm, faktor resikonya apa, kita cek aja. Kita cek semua. Jadi kita bisa tahu, oh, aduh, ternyata aku masih umur 30, ternyata asam uratku tinggi. hmm. Ternyata kolesterolku tinggi, kolesterol jahatnya tinggi. Nah, itu faktor-faktor itu yang bisa kita rubah, yang bisa kita cegah. Sehingga diharapkan faktor-faktor tadi berkurang. Jadi misalkan yang mungkin awalnya punya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, itu terkontrol, ya kita pola hidup sehat, minum obat terkontrol, sehingga diharapkan tidak terjadi gagal jantung seperti itu. Jadi secara tidak langsung bisa nggak dicegah? Bisa, yaitu tadi dengan kontrol masing-masing faktor tersebut. Kemudian olahraga teratur mulai dari muda ya, jangan rebahan terus karena kalaupun anak-anak usia belasan tahun, 20 tahun ini karena mungkin mereka saking sibuknya bekerja atau mungkin sedentary lifestyle, jadi olahraga itu mulai tertinggal. Jadi kayak mungkin ada orang yang nggak pernah olahraga sama sekali selama seminggu. Atau mungkin selama belasan tahun dia hidup, 20 tahun hidup, sama sekali nggak pernah olahraga. Nah, itu harus hati-hati juga. Seperti itu. Oke. Ini yang harus diperhatikan. Bisa dicegah? Bisa. Dan bisa dilakukan apa? Ya tadi, kontrol faktor resikonya. Hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, itu harus terkontrol, harus dicek gitu ya. Jangan sampai kelewatan, karena ini hubungannya dengan kesehatannya kita nanti, bukan hanya sekarang gitu ya. Karena ini timbulnya kan dalam jangka waktu yang bukan sekejap gitu ya dok ya. Ah saya kan hipertensi tapi nggak ada rasa apa-apa misalnya. Eh, saya tensi saya tinggi tapi saya nggak terasa apa-apa. Tapi kan itu sekarang proses menuju ke kerusakan organ yang lain termasuk si gagal jantung ini bisa membutuhkan waktu panjang ya dok. Betul. Ya, jadi proses untuk jantung, proses terjadinya gagal jantung itu memang butuh waktu yang bertahun-tahun. Bahkan mungkin
berpuluh-puluh tahun. Jadi tidak melulu kayak, aduh tensiku baru aku cek ini, aku tensinya baru tinggi sekarang. Nanti gagal jantungnya besok minggu depan, belum tentu juga kayak gitu. Mhm. Jadi itu semua proses yang mungkin sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi tidak kita sadari, tetapi kita tidak pernah cek. Misalkan nih, sering nih ada orang datang nih ke klinik ataupun ke rumah sakit. Loh, dok, saya itu kok divonis dokter gagal jantung ya? Padahal saya kena gula, kena kencing manis, kena darah tinggi itu baru 1 bulan yang lalu loh, dok. Nah, hati-hati. Itu bukan terkenanya 1 bulan yang lalu, tetapi baru tahu 1 bulan Mhm. yang lalu. Ya, Ya, ya. proses terjadinya kencing manis, darah tinggi itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun yang lalu, tetapi tidak kita sadari, baru taunya kemarin. Seperti itu. Seringannya seperti itu. Ya, m- ketahuannya gitu ya baru Ya, gitu. betul. Tapi ini sudah Ketahuannya. terlanjur ke jantungnya bengkak, ininya sudah apanya sudah terpapar dan sudah mulai terpengaruh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau si tadi kan kita ngomong apa yang harus dilakukan ketika jantung bengkak gitu ya, Dok ya. Nah, Ya. pertanyaan saya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau misalnya orang ngomong gagal jantung atau dokter bilang ini jantung bengkak, itu bisa kembali pulih gak sih, Dok? Atau hanya fungsinya yang dipertahankan tetap di situ dan tidak memburuk? Jadi kalau memang seorang sudah kena gagal jantung, eh, bisa nggak kembali pulih? Bisa, tetapi yang jelas yang hanya bisa membalikan pompa jantung itu dengan obat-obatan yang mungkin kita ke dokter lah, ibaratnya obat-obatan yang diberikan diresepkan dokter. Dan untuk evaluasi gagal jantung itu pada umumnya untuk mengevaluasi ini bisa kembali atau enggak sih? Itu Mm-mm. kan kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Ini orang pompa jantungnya bersih nggak ya? Oh, pompa jantungnya bagus nggak ya? Dari hari ke hari kan kita nggak bisa lihat karena itu ada di dalam jantung kita. Ya. Jadi biasanya kita dibantu dengan pemeriksaan USG jantung untuk menilai pompa jantung kita tuh masih bagus apa enggak. Ya, Mm. USG jantung itu atau mungkin biasa kita kenal ekokardiografi itu Mm. adalah alat untuk melihat untuk melihat jantung kita, untuk melihat pompa jantung kita itu berapa persen, untuk melihat adakah kelainan jantung seperti itu. Itu Ya. bisa kita nilai fungsi pompa jantungnya itu masih berapa persen. Nah, itu yang kita pakai patokan untuk evaluasi. Oh, sudah dikasih obat, ternyata pompa jantungnya semakin lama semakin baik. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang bisa dilakukan perbaikan gitu ya, tetapi memang harus tadi eh, rutin untuk kontrol dokter, dokter juga akan cari tahu gitu ya. Terus juga nurut anjurannya dokter. Karena kadang-kadang ada yang suruh minum obat A, minum obat B gitu ya, bawa obatnya nggak cuman satu gitu, terus jadi kayak yang aduh gitu ya. Iya, karena kan juga ya kalau mungkin biasanya orang itu berhenti minum obat karena bosen dok, obatnya banyak banget. Bosen dok, obatnya saya minum obat setiap hari, sehari 2 kali, 3 kali, selama berbulan-bulan bosen dok, kayak gitu. Terus ada juga yang mitos-mitos mungkin kayak, anu takut dok, saya minum obat terus nanti kecanduan, nanti ketergantungan obat. Nah, seperti itu ya. Mungkin Nah, buat kontrol obat itu jadi agak susah tercapai. ya, Dok, sering kalau si gagal jantung atau jantung bengkak ini biasanya gitu ya lebih banyak pada pria atau wanita atau sebetulnya pria atau wanita potensi atau resikonya sama aja. Ya, baik, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus. Jadi, Mm-mm. eh, prevalensi gagal jantung itu banyak di pria atau wanita? Mm-mm. Eh, nah, ini sebelum saya balas ke sini, saya mau cerita dulu. Jadi, ada juga gagal jantung yang khusus terkena pada wanita. Ya,
ada namanya saat wanita itu proses melahirkan itu kan eh gimana ya? Pada saat Mm, suatu wanita proses melahirkan itu rentan terkena yang namanya peripartum kardiomyopati atau gagal jantung setelah melahirkan. Loh, kok bisa, Dok? Iya, karena pada wanita yang dia 9 bulan mengandung, mm, eh, membesarkan anaknya di dalam rahim, itu kan terjadi perubahan fungsi jantungnya. Yang awalnya dia memompa darah untuk satu orang, dia akan berubah menjadi memompa darah untuk dua orang, ya. Dan pada wanita itu juga terjadi perubahan fisiologis tubuh, ya, berat mm, badannya naik, kelenjar payudaranya dia mulai aktif untuk nanti mempersiapkan menyusui, ya. Aliran darahnya juga tinggi, aliran darahnya juga meningkat. Nah, itu pada saat wanita hamil itu terjadi perubahan fisiologis yang sangat signifikan dan dampaknya itu pada jantung, ya. mm, Jadi, pada wanita yang nanti melahirkan ataupun hamil itu rentan terjadi gagal jantung juga ataupun misalkan kita kenal nama medisnya itu peripartum kardiomyopati. Jadi gagal jantung yang terjadi pada wanita yang mengandung atau setelah melahirkan, ya. Nah, karena ada itulah prevalensi gagal jantung itu umumnya sedikit lebih tinggi pada wanita, tapi tidak terlalu signifikan, ya. Kalau literatur yang dulu saya pelajari itu mungkin kalau wanita itu sekitar selisihnya dikit kok. Mungkin kalau wanita itu kurang lebih 1,8%, kalau pria itu 1,6 atau 1,5 seperti itu. Itu dari seluruh populasi Indonesia, ya. Jadi ah, katanya sering, Dok, itu kok cuma 1,8%. Iya, 1,8% kali 270 juta jiwa kan ya banyak juga gitu. mm. Ujung-ujungnya seperti itu. Oke, jadi apa namanya, mm, pria atau wanita hampir sama. Cuman resiko di wanita itu pada saat hamil melahirkan itu ada resiko tersendiri juga mengakibatkan gagal jantung. Makanya itu Ya, jadi sehingga secara keseluruhan pria dan wanita lebih tinggi yang wanita. lebih tinggi yang wanita gitu. Oke, ini ada pertanyaan bagus banget nih. Selamat siang, Dok. Apakah orang dengan obesitas juga memiliki resiko yang lebih besar dengan gagal jantung? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus ini Kak Ningrum. Ya, pada pasien dengan obesitas itu memang menjadi faktor risiko juga, ya. Mm-mm. Ah, dengan gagal jantung. Loh, kenapa? Iya, pada orang dengan gagal jantung secara otomatis kan massa tubuhnya itu kan semakin meningkat, ya, berat badannya meningkat, massa lemaknya itu kan semakin meningkat. Nah, lemak ini di dalam badan kita itu jahat. Mm. Lemak itu bisa menyebabkan suatu namanya hyperinflammatory state atau terjadinya peradangan yang secara terus-menerus sehingga dampaknya dari obesitas itu apa? Obesitas itu eh, satu, dampaknya secara tidak langsung tensi jadi tinggi, ya, jantung pompanya jadi berat, ya, kemudian yang kedua terjadi rentan terjadi DM karena disitulah terjadi resistensi insulin dan sebagainya, ya. Jadi sangat rentan lah pada pasien-pasien obesitas itu rentan sekali gagal jantung seperti itu. Ya, jadi eh makanya kontrol berat badan itu menjadi penting. Tapi em, saya pernah dengar gitu ya, Dok. Orang dengan diet yang terlalu ketat itu juga nggak baik juga gitu buat jantung. Apakah betul seperti itu, Dok? Ya, jadi gini, kita kalau dia terlalu ketat, baik nggak dong? Nggak baik. Loh, kenapa? Iya, karena penurunan berat badan lebih dari 10% per bulan itu dia akan memicu terjadinya dislipidemia. Jadi, apa sih, Dok, maksudnya? Jadi gini, saya jelaskan dulu. Jadi, sel lemak itu memang sejahat itu. Mm, Dia mengandung triacylglycerol, ya, LDL dan HDL. Jadi lemak di dalam tubuh kita itu ada lemak jahat, ada lemak baik, ada trigliserid dan sebagainya, ya.
Terutama lemak di dalam tubuh kita itu yang jahat itu adalah si LDL atau lemak jahat. Nah, itu yang nanti akan nempel-nempel di pembuluh darah kita. Ya, Mm-mm. pada pasien dengan obesitas, ya lemak-lemak eh, lemak body fatnya tinggi ya pada pasien obesitas itu pada umumnya ya nggak selalu sih, cuman pada umumnya kolesterol LDL-nya dia tinggi ya terjadi disitulah terjadi darah tinggi ya resistensi insulin. Lemak-lemaknya itu nanti pada nempel di pembuluh darah jantung sehingga menyebabkan gangguan-gangguan jantung seperti itu. Sekarang dok, kalau saya mau diet ekstrim lebih dari misalkan diet ekstrim nih, itu Mm-mm. kan lemaknya yang awalnya tadi bersarang di badan-badan kita, eh, yang lemak yang bersarang di mungkin di belly, di apa namanya perut ataupun di Perut. organ-organ lainnya, itu kan dia kan jadi mengecil secara instan kan. Mm. Mengecil secara instan, dia melepaskan lemak-lemak yang tadinya larinya kemana? Ke dalam pembuluh darah. Mm. Ya, karena dia terlalu instan, Terlalu ya cepat. turunnya terlalu cepat. Jadi justru kadar lemak di dalam darahnya itu meningkat. Kolesterol Oh. jahatnya. Ya, jadi kalau jadi gampangnya kayak kolesterolnya itu lepas, Mm. lemak-lemak jahatnya itu lepas ke dalam pembuluh darah. Ya, Mm. kolesterol jahatnya meningkat, kemampuan tubuh untuk membersihkan tidak secepat itu, ya. Dan jadi justru berbahaya juga ujung-ujungnya kolesterolnya itu lemak-lemak jahatnya itu pada nempel-nempel juga di pembuluh darah seperti itu. Jadi memang untuk penurunan berat badan yang paling tepat Mm. itu memang sesuai porsi, takarannya sesuai porsi, ya. Eh, nggak boleh lebih dari 10% dalam 1 bulan seperti itu. Oke. Lalu bukan hanya melulu tentang diet ketat gitu ya, diimbangi juga olahraga, diimbangi juga em, Ya, betul. Karena pada saat olahraga itulah terjadinya konversi dari mm, massa lemak. Jadi kalau kita olahraga, jadi dalam tubuh kita ada massa lemak dan massa bebas lemak. mm, Protein, otot atau sebagainya. Saat kita olahraga itu massa lemak turun, massa otot akan meningkat. Ya, jadi kalau pada orang-orang yang dietnya tepat, olahraga itu kok, lah, kok tertimbang kok beratku kok enggak turun-turun ya, masih aja ah, segini-segini aja. mm, Tapi aku pakai baju kok sekarang mungkin lebih longgar, lebih fit, lebih body fit. Nah, seperti itu. Jadi eh, memang timbangan kelihatannya nggak turun, tapi ternyata yang orang lihat tuh kayak, wah, badannya bisa. lebih kecil nih. Nah, kayak gitu. Mm, mm, mm. Ya, jadi memang eh, kalau memang Anda sudah punya faktor resiko tadi gitu ya, faktor resiko em, misalnya apalagi kalau sudah ada tambahan faktor resiko yang lain gitu ya, tadi ada diabetes, hipertensi, apa tadi kolesterol atau asam urat Hmm, udah ketahuan dan lain sebagainya ya em, ini berat badan harus bisa dikontrol gitu ya dok, diusahakan untuk dikontrol. ya, betul. Jangan terus kemudian kita merasa karena kita gak apa-apa gitu ya. Ini harus dikontrol. Baik itu kontrol makanan, terus ini pola makan sehat, pola hidup sehat itu jadi andalan lah ya gitu. Kalau kita mau ngomong ini harus dibangun. Karena itu ngomongnya tentang kebiasaan. Ya, kebiasaan. Intinya seperti itu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang dok, mau tanya, bagaimana dengan wanita yang sudah menopause? Apakah juga meningkatkan resiko gagal jantung? Terima kasih. Iya. Baik, ini pertanyaan bagus juga. Jadi pada wanita-wanita menopause, apakah meningkatkan risiko gagal jantung? Ya, Mm-mm, jadi pada umumnya wanita menopause itu sebenarnya usia berapa sih biasanya ya? Biasanya ini kan nggak semua ya. Biasanya wanita menopause itu kan mungkin kepala 4, mungkin ada pula yang kepala 3 akhir sudah menopause, tapi jarang sekali sih. Seringnya mm-mm, kepala 4 sih, 4. Mungkin ada juga yang 5 ya. Nah, dok, pada pasien menopause itu meningkatkan anu enggak sih gagal jantung? Iya, secara tidak langsung iya loh. Kenapa? Karena pada pasien-pasien menopause itu terjadi penurunan kadar estrogen ya. Jadi mm-mm, hormon di dalam wanita, hormon pada wanita itu adalah namanya hormon estrogen dan progesteron.
itu dia seumur hidupnya, selama wanita hidup, dia akan naik turun terus. Tergantung dengan siklus menstruasinya dia. Makanya kenapa kita kenal, loh perempuan kok lebih labil sih, lebih gampang marah, lebih moody. Nah karena itu, karena kadar hormonnya naik, kadang turun, kadang apa melonjak tinggi, kadang turun seperti itu. Jadi hormon-hormon wanita, hormon estrogen, progesteron itu adalah hormon yang mengatur mood wanita. Pada saat menopause itu terjadi penurunan kadar estrogen, ya. Makanya mungkin pada menopause itu terjadi perubahan juga pada tubuh wanita. Mungkin apa namanya jadi lebih sering marah, terus hot flash, jadi kayak badannya linu-linu. Maaf, mungkin saat berhubungan tidak nyaman. Nah, seperti itu karena kadar hormon estrogen dan progesteronnya menurun jauh. Nah, selama wanita itu hidup, ya terjadi dia ibaratnya dilindungi oleh hormon progesteron dan estrogen tersebut. Saat menopause, hormon tersebut turun drastis, turun ya. Secara otomatis pelindungnya sudah tidak ada, Hmm, ya. Nah, secara otomatis dia bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, hmm, ya. Tapi memang tidak tidak yang signifikan sekali, maksudnya kayak enggak semua wanita yang menopause pasti gagal jantung ya enggak, tenang aja. mm-mm. Hanya meningkatkan risiko saja gitu. Ya, Ya, karena hanya ada hubungannya dengan kadar estrogen dan progesteron itu tadi yang turun selama masa menopause. ya. Makanya disarankan untuk tadi ya atur pola hidup sehat itu karena itu berpengaruh banget ya, Dok. Ya, jadi memang kalau pola hidup sehat itu kelihatannya simpel, tapi itu memang sangat amat berpengaruh ya. Pengaruhnya dari pola makan, pola olahraga dan sebagainya gitu. Jadi memang sangat amat berpengaruh sekali sih kalau saya boleh bilang. Iya. Makanya misalnya nih buat para kaum wanita memang disarankan gitu ya untuk atur pola hidup sehatnya gitu, termasuk memasukkan olahraga, memasukkan makan atau dietnya yang baik gitu ya, pola makannya yang baik, terus pokoknya itu masuk gitu karena nanti kalau misalnya dia menopause ini sudah terbentuk kebiasaan baiknya seperti itu ya, Dok ya. Ya, betul. Jadi ibaratnya kita mempersiapkan pada Ya. masa pas waktu kita masih muda kita olahraga, kita Mm, menabung kalsium yang baik, yang banyak, terus kemudian kita olahraga, makan makanan yang sehat, kontrol gula, kontrol darah tinggi, tidak obesitas, sehingga nanti pada saat menopause itu kita sudah siap. Nah, seperti itu. Ya, itu harapannya seperti itu sih gitu. Dan tadi ya jantungnya juga terlindungi karena memang awalannya ada faktor risiko yang lain juga, nggak melulu tentang wanita, hormon gitu ya, tetapi ada faktor risiko yang mengikuti misalnya tadi DM, diabetes, terus tensi, hipertensi, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Nah, Dok, eh untuk gagal jantung ini sampai bisa menyebabkan fatal nggak dok? Dalam artian gini, progres ke sampai akhirnya oh fatal gitu. Itu cepat, lambat atau seperti apa sebetulnya? Nah, sebetulnya gagal jantung itu adalah tahap akhir dari jantung. Jadi jantung kita sudah tidak bisa memompa, sudah eh, fungsinya sudah sangat amat berkurang. Fatal nggak dok? Tentu fatal sekali. Karena yang awalnya kita ada pompa di dalam jantung kita, sekarang itu sudah tidak berfungsi. Hmm. Itu pada pasien gagal jantung, itu memang gagal jantung memang bisa kita lihat berdasarkan pompanya, berdasarkan tadi pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung, kita lihat pompanya tuh berapa persen sih? Oh masih Hmm. 50%, oh 40 sampai 50%, oh di bawah 40%. Nah itu ada kelas-kelasnya, ada yang ringan, sedang, berat. Bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai kematian, bisa sampai eh, jantungnya itu sudah tidak bisa memompa lagi, cairannya penuh di paru-paru, sesek, dan mungkin banyak yang meninggal seperti itu. Oke. Tapi kalau memang masih masih tahap
awal. Tapi ini bisa diketahui, ini pertanyaan yang paling sering juga. Ini bisa diketahui lebih awal nggak sih dok dari gejala yang ada atau biasanya orang yang datang itu sudah dengan sesak nafas yang berat, sudah dengan kondisi yang akhirnya bahwa oh gagal jantungnya ini udah tinggal sekian persen nih kondisinya gitu. Sebetulnya kalau mau diketahui bisa banget ya itu dengan tadi pemeriksaan ekokardiografi atau misalkan dengan pemeriksaan USG jantung itu Pak nanti akan kelihatan apa namanya eh, fungsi jantungnya berapa persen, ininya berapa persen itu sudah kelihatan bisa sebetulnya. Cuman permasalahannya sangat jarang sekali orang yang ibaratnya sadar akan kesehatan sampai kayak oh belum ada gejala gagal jantung aku mau periksa dulu kak saya mau lihat Ya, fungsi ya, jantungku berapa persen nah itu jarang karena orang itu pada umumnya lah datang ke dokter itu udah. kondisinya sudah berat sudah ada gejala sesak nyari dada itu pun larinya biasanya nggak ke dokter dulu, ke apotek dulu beli obat, tidak ada perbaikan, ke alternatif dulu, alternatif 2-3 hari nggak ada perbaikan baru ke dokter. Nah seperti itu. Jadi biasanya yang datang itu sudah berat-berat, sudah parah seperti itu. Ya, makanya berapa waktu dan sering kali ngobrol di Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Mantiwasa Dr. Cipto kita himbau juga untuk MCU ya, medical check up. Ya Ini betul. ini selain untuk melihat potensi atau resiko tadi ya, DM, hipertensi, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, juga kalau ada MCU yang sampai ke rekam jantung dan ini bisa tahu gitu kondisinya seperti apa. Karena seringkali orang itu nggak tahu loh, ada sakit. Ini yang sempat sempat beberapa hari FYP di medsos gitu ya, medsos saya sih sebetulnya ada keluhan gini, ibu punya sakit bawaan gitu, enggak gitu. Yang obat biasa diminum apa? Ternyata yang disebutin obatnya obat darah tinggi lah, obat apa gitu ya. Jadi Iya, itu, karena itu sering ya sekali itu Kak. jadi orang nggak kenal dengan dirinya, apa yang dia alami karena nggak sadar dengan hal ini gitu loh. Terus kemudian ketika misalnya ketahuan hipertensi, justru ketika dia datang ke dokter karena keluhan yang lain, yang asam lambung lah, inilah ternyata setelah cek, loh kok tensinya tinggi gitu ya. Nah ini ternyata Oh, yang butuh betul. penting-penting yang perlu atau butuh diperbaiki bukan bukan hanya asam lambungnya ternyata hipertensinya juga harus diperbaiki nih. Nah, hal-hal begini kan sering kali terjadi di Indonesia gitu ya dok ya. Iya betul betul betul. Makanya Memang memang, silakan dok. sering sekali orang itu kayak ya tadi yang dibilang ada riwayat penyakit penyerta nggak? Nggak ada. Eh, Coba saya lihat obatnya, ternyata obatnya mau macam-macam, sudah darah tinggi, kencing manis, obat jantung, obat segala macam. Tapi kadang pasien itu mungkin kayak mungkin ya nggak paham seperti itu. Jadi seringnya kayak mungkin sudah kami jelaskan pun pasien kadang kayak mungkin kurang paham atau mungkin penjelasan kita terlalu cepat. Jadi mungkin sehingga terjadi misinformasi gitu loh. Jadi kayak ini minum obat apa Bu? Nggak tahu, pokoknya suruh minum aja pokoknya gitu. Nah, jadi banyak yang seperti itu. Makanya memang harus dipahami ini gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kan dokter sempat singgung juga, kalau memang sudah ketahuan ada faktor resiko, artinya kalau misalnya nih orang dengan diabetes atau orang dengan hipertensi, saran yang paling tepat apakah hanya dia harus kontrol teratur untuk diketahui perkembangannya sampai di mana atau seperti apa sih dok? Biar bisa Ya, terkontrol nggak sampai ke gagal jantung. sebetulnya untuk diabetes dan kencing manis itu sebetulnya tidak semudah oh ya udah oke kontrol aja ya kita cek Hmm. gula darah Mm-mm. bagus ya udah nggak usah ke saya lagi minum obatnya rutin aja dadah nggak segampang itu jadi pada diabetes itu ataupun kencing manis itu juga sudah terjadi kelainan mikrovaskular atau terjadi kelainan pembuluh darah yang kecil yang mungkin kita tidak bisa tahu gitu loh hanya kita bisa Hmm. prediksi saja. Selain kontrol gula, kontrol darah tinggi, biasanya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengecek benar nggak nih darah tinggi kencing manisnya hanya sebatas di situ saja atau mungkin sudah kena ke organ lain, sudah terjadi gangguan fungsi ginjal,
sudah terjadi gangguan saraf, sudah terjadi gangguan di pembuluh darah kecil seperti mata, ginjal, ataupun sebagainya. Nah, biasanya kita sarankan pemeriksaan lanjut yang lebih advance pada pasien darah tinggi kencing manis. Contoh, Mm-mm. misalkan pada pasien yang dengan kencing manis yang sudah terkontrol nih, gulanya sudah bagus dengan obat, dikasih obat sudah bagus, ternyata eh, kok akhirnya saya kesemutan ya dok. Nah Mm. itu harus kita waspadai juga. Jadi biasanya kita periksa yang lain juga, periksa fungsi ginjal, periksa saraf, kemudian periksa retina atau bola mata untuk melihat ada kelainan di pembuluh darah kecil atau tidak, seperti itu. Ya, memang kalau karena ini kita sudah tahu bahwa ada faktor resiko gitu ya, karena ada DM misalnya atau hipertensi misalnya atau kolesterol atau asam urat, memang ini harus ya tadi lebih rajin untuk cari tahu gitu ya. Kadang-kadang kitanya tuh sendiri karena ngerasa ah badannya udah enakan gitu ya. Terus jadi kayak yang ogah-ogahan untuk mencari tahu apa sih sebetulnya yang terjadi dalam diri kita gitu kan dok. Seringkali masyarakat tuh seperti itu. Jujur saya juga seringkali seperti itu. Oh udah enak kok badannya gitu. Terus jadi udahlah nggak usah ke dokter lagi misalnya seperti itu kan. Ya, betul. Memang seringnya seperti itu. Memang susahnya Mm. mengelola pasien, bukan pasien, mengelola penyakit-penyakit kronis itu memang seperti itu. Karena dia silent killer. Dia saking silent, jadi orang itu kadang mengabaikan gitu loh. Ya, betul, betul, betul. Beberapa tahun lalu sempat ngobrol dengan seseorang yang bilang bahwa ada sih hipertensi tapi hipertensinya nggak ada gejala nggak ada keluhannya. Saya berpikir hipertensi itu memang banyaknya nggak ada keluhan sih ya gitu ya. Tahu-tahu udah aja Iya. tensinya cukup tinggi gitu ya. Jadi kayak kalau ada keluhan, jadi yang sering kali ada gitu kan kalau ada keluhan baru cari dokter misalnya atau cari Betul. tenaga medis misalnya. Kalau nggak ada keluhan berarti semuanya masih baik-baik aja. Padahal sebetulnya tubuh kita karena nggak kelihatan gitu ya ininya dalamnya kita nggak tahu juga apa yang sudah terjadi di dalam kan. Ya, betul, betul sekali. Mm-mm. Karena terlihat tidak ada keluhan bukan berarti sehat. Ya, Itu ya, karena itu kayak bom waktu gitu, kayak oke nggak ada keluhan tapi nanti tahu-tahu misalkan sudah usia lanjut atau apa, tahu-tahu tensinya tinggi, gulanya tinggi, organ-organnya rusak semua. Nah itu sudah repot kalau seperti itu. betul. Jadi kalau bisa diketahui lebih awal, dikelola lebih awal gitu ya, Yes. perbaikan pola hidup lebih awal, bangun kebiasaan baiknya lebih awal, itu akan lebih mudah. Seperti itu ya dok ya. Betul, betul sekali. Ini ngomongin kayak gini nih memang kayak apa ya? Kayak edukasi untuk kesadaran diri. Jujur ngomong seperti ini saya juga menjadi teredukasi gitu ya. Kayak sentil-sentil misalnya. Kok lama nggak olahraga? Kok lama makannya ngaco gitu ya. Hmm. Yang sudah berusaha membangun kebiasaan baik aja kadang-kadang udah ini loh di tengah-tengah jalan nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ngawur lagi misalnya. Jadi emang butuh apa ya? Butuh niatan, butuh konsistensi, butuh bener-bener harus ekstra gitu. Apalagi yang enggak baru mau mulai membangun. Itu kan jadi kayak yang yuk semangat. Kita jadi kayak kayak yang mengevaluasi diri sendiri. Oke, terakhir Ada Dokter sedikit Kris. terpentil sedikit ya kak ya Iya, itu ya. ini kayak ngomongin saya nih sebetulnya. Harus apa nih? Walaupun tantangannya banyak mau olahraga pagi, aduh dingin, aduh males, aduh mager gitu. Ada aja begitu ya. Iya. Dok, terakhir Dokter Kris boleh berikan apa ya kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini nggak buat pendengar sebelum kita Ya, akhiri program ini. jadi memang untuk pada pasien-pasien atau mungkin kesimpulannya ya, jadi gagal jantung itu memang kelihatannya simpel. Hmm. Oh, tapi itu adalah bom waktu, ya. Jadi dari
faktor-faktor yang mungkin saya sebutkan tadi, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, malas olahraga, obesitas, ya, itu bisa menjadi bom waktu. Ya, Dan meledaknya saat itu kita nggak tahu kapan, ya. Namanya bom kan kita nggak ada yang tahu tuh meledaknya kapan. Mungkin di umur nanti kita sudah tua, umur 60, mungkin juga besok meledak. Kan kita nggak ada yang tahu juga seperti itu. Yang betul. jelas, semakin tidak terkontrol faktor-faktor risiko tersebut, itu bomnya meledaknya semakin cepat. Ya, sudah tidak zamannya gagal jantung hanya diderita oleh lanjut usia. Enggak, pada anak-anak muda juga banyak juga kemarin yang meninggal karena kelainan jantung, karena gagal jantung itu juga banyak. Jadi terapkan pola hidup sehat, ya, kontrol gula, kontrol tensi, pergi ke dokter, ya, makan sehat, olahraga. Kelihatannya simpel, tapi itu bisa menyelamatkan nyawa kita. Amin. Ya, Tuh. betul. Terlihat sederhana tapi tidak sesederhana yang terlihat gitu ya. Terlihat Ya, sederhana, betul. gampang ngomongnya gitu ya, pola hidup sehat, makan dijaga, terus olahraga teratur, pokoknya hidup sehat, jangan merokok gitu ya, Ya, jangan betul. minuman Rokok. keras dan lain sebagainya. Tapi nggak sesederhana itu. Makan sehat itu kita juga harus mengusahakan. Olahraga itu juga harus mengusahakan. Niat aja belum Tuh. cukup gitu kan. Jadi memang nggak Niat aja sesederhana. udah susah ya, Kak. Niat aja Betul. itu sudah susah, apalagi kita melakukan tuh kayak waduh susah sekali itu. Padahal kalau buat beberapa orang setelah bergerak juga nggak mau berhenti gitu ya. Tapi buat Iya, memulai betul. itu tuh, aduh gitu ya. Jadi memang ya yuk, yuk bareng-bareng ya. Yuk bareng-bareng, sehat bareng-bareng. Biar kita juga kualitas hidupnya lebih baik. Terus juga nggak mau kan umur panjang tapi sakit-sakitan gitu ya. Maunya juga umur panjang tapi tetap sehat gitu. Jadi bisa membersamai anak Betul. cucu dan lain sebagainya. Oke, Dokter Kris, terima kasih ya. Ya, baik ya. Terima kasih Kak Ningrum. Semoga yang disampaikan bisa menjadi sedikit pengingat bagi teman-teman. Ya, betul. Dan juga buat Anda pendengar, buat Anda Good News Family yang membutuhkan layanan kesehatan, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Atau Anda bisa buka ke Instagramnya Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto untuk mendapatkan informasi dokter spesialis yang praktek, jadwal dokter, lalu layanan apa saja yang bisa diberikan oleh Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Datang langsung boleh ke Jalan Dr. Cipto nomor 50 ya. Untuk membutuhkan layanan kesehatan, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Sekali lagi terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto yang sudah support dan sudah bersama kami untuk berbagi mengedukasi masyarakat juga. Terima kasih Dr. Kris, sampai jumpa. Ya, terima kasih Kak. Sampai jumpa. Sehat selalu.